إن ربي قريب مجيب. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh fahuwa misbahu dhalam. Allahumma fassalli wa sallim wa karim wa azim wa tahannan wa ta'azzam wa tajammal wa tana'am wa takaram wa tafaddal ala uswatina wa qudwatina Sayyidina Muhammadin alladhi kanat hayatuhu mamlu'atan la hadrati Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa juriyati wa ahli baiti wa ansari khususan di malib adil kitab mukhtar al-ahadis an-nabawiyah wal hikamil muhammadiyah almarhum al-maghfurlah Sayyid Ahmad Al-Hasimi wa nafa'ana bi ulumi wa asrari wa anwari fid dini wa dunya wal akhirah khususan walidi ajib sahabat ya nati ajib Allah ta'ala yaghfir lahum warhamhum waj'al jannata maswahum sayyun lillahi lahum. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedeni halaman berapa? Halaman 15. Hadis yang ke 102. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu biqaumin su'an ja'ala amrahum ila mutrafihim. Wa qala aidha idza sa'altumullaha Wa qala idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi butuni akufikum wa la tas'aluhu bi dhuhuriha thumma la tarudduha hatta tamsahu biha wujuhakum fa innallaha ja'ilun fiha barakah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimus solihat wa man abta'a anhu dzalika falyaqul alhamdulillah ala kulli hal. Rawahul Baihaqi an Abi Hurairah. Naam. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beranjak kita kepada hadis yang ke-102 sesuai dengan qiraah kita, tartib bacaan kita. Kita beranjak dari hadis ke hadis secara gradual, step by step, godaman ala godamin. Berarti langkah kita lambat tapi pasti, enggak usah terburu-buru. Jadi Nabi bersabda di dalam hadisnya, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza aradallahu biqaumin su'an. Apabila Allah menghendaki, arada yuridu, menghendaki, menginginkan. Ya. Kita ambil sinonim biar jangan terlalu baku. Ya, idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki, menginginkan apa? Keburukan akan satu kaum, keburukan, kejelekan, kerusakan. Bagaimana tuh kalau andai kata Allah menghendaki kerusakan, keburukan kepada satu kaum, ja'ala amrohum ila mutrafihim.
Maka Allah menjadikan urusan-urusan mereka, perkara-perkara mereka, amruhum perkara. Orang yang megang perkara namanya umaro. Bang Wahyu, umaro. Ada umaro, ada ulama. Sebaik-baik umaro yang dekat sama ulama. Seburuk-buruk ulama yang jilat sama umaro. Ya, apabila seorang ulama sudah mendekatkan diri, muji-muji luar biasa, dia dengan umaro, fotonya dipajang berdua di ruang tamu. Ini gambaran, di penjilat namanya. Ya, apabila seorang ulama sudah tawadu sama umaro, maka 2/3 agamanya udah hilang tuh si ulama. Nggak ada wibawa udah. Jangan didengerin dia ngomong, kenapa? Karena pembicaraannya nggak nyentuh ke hati. Ya, jadi alhamdulillah di Indonesia masih banyak orang-orang yang istiqomah. Betul lagi pembahasan. Nih, saya dampingi dengan kitab yang lain. Coba antum simak. Waruwiyah dan diriwayatkan, annahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka para sahabat nanya sama Rasul nih. Ini sahabat nanya. Ya, orang kalau nggak tahu nanya, jangan so tahu, nanya. Nih sahabat aja nanya sama Nabi. Ya, sa'alu, asal dari sa'ala, huwa sa'ala, huma sa'ala, hum sa'alu, hiya sa'alat, huma sa'alata, hunna sa'alna, anta sa'alta, antuma sa'altuma, antum sa'altum, anti sa'alti, antuma sa'altuma, antuna sa'altuna, ana sa'altu, nahnu sa'alna. Nanya nih mereka. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqalu, maka mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai pesuruh Allah, wahai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, idza kharajta minad dunya, apabila kau sudah tidak ada di alam dunia, kau keluar dari dunia, maksudnya meninggal. Jadi kalau andai kata sudah tidak ada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajahrul ardi khairun lana ambatil ardi. Ya, buka bumi lebih baik atau perut bumi. Paham gak maksudnya itu? Buka bumi lebih baik apa perut bumi? Hidup lebih baik atau mati? Gitu. Kalau buka bumi kan kita masih ada di muka bumi. Kayak sekarang. Kalau sudah masuk alam kubur, perut bumi namanya. Itu nanti kalau kau tidak ada, kau meninggal dunia ya Rasulullah, fajahrul ardi, hidup di alam dunia ini, di muka bumi ini, khairun lana, lebih baik bagi kami, au batnul ardi, atau di perut bumi, begitu. Dia nanya nih orang, ya. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, idza kana umara'ukum khiyarukum, idza kana umara'ukum khiyarukum, apabila para pemimpin kalian orang baik, pemimpin berpihak kepada kebenaran, cinta sama ulama, ulama dilindungin. Kalau begitu keadaannya, datang kepada ulama, mereka sowan kayak zaman Kiai Maimun Juber, itu luar biasa. Dari mulai maaf ya bupati di sana sampai RT ngaji di majelis beliau, jalannya merangkak. Lihat kiai-kiai kalau sama kiai-kiai kampung jalannya merangkak. Termasuk sama Mbak Uci almarhum Al-Mafula, Pasar Kemis, Cilongok. Mereka datang merangkak. Begitu hormat, tunduk semua, salaman, cium tangan bolak-balik. Begitu takzimnya kepada ulama. Khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Sebaik-baik umara adalah yang dekat sama ulama. Wasarul ulama, sejelek-jeleknya ulama adalah alladzina ya'tunal umara, yang datang kepada umara karena bawa proposal, muka besek, nyari sesuatu, nyari bagian. Naudzubillah min dzalik. Bukan begitu tipe-tipe waris para nabi. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Pewaris jangan ngemis, ngasih. Kasih hadiah mereka. Ya, alhamdulillah kita kalau malam Sabtu tuh, masya Allah, kali-kali boleh ngaji malam Sabtu di Majelis Salim Darul Hikmah. Alhamdulillah yang ngaji. RT RW pada ngaji, alhamdulillah, pejabat-pejabat pemerintah ya ngaji, camat ngaji. Ya, alhamdulillah. Di situ kesempatan kita buat menyampaikan ilmu kepada mereka. Jangan dijilat. Jangan diangkat-angkat mulu, dia nggak sadar. Kasih tuh. Makanya kata-kata Nabi gitu tuh. Ya paham itu.
idza kana umara'ukum khiyarakum, apabila para pemimpin kalian orang baik, wa aghniyaukum asyaukum, dan orang-orang kaya adalah orang kaya yang dermawan. Kalau pemimpinnya baik, orang kayanya dermawan. Wa amrukum syura bainakum, dan perkara-perkara kalian diselesaikan dengan jalan musyawarah. Kalau ada apa-apa musyawarah. Wa idza kana umara'ukum sirarukum, tapi ingat, apabila pemimpin-pemimpin kalian adalah orang-orang yang jahat, siror, yang menjadi sarun. Kalau pemimpin mereka adalah pemimpin kalian orang-orang yang jahat, wa aghniyaukum bukhalaukum, dan orang-orang kayanya pada pelit, wa amrukum ila nisaikum, perkara kalian diserahkan kepada perempuan. Perempuan ajak ngomong boleh, tapi minta pendapat jangan. Ya, kalau udah perkara diserahkan sama perempuan, maaf ibu, maaf, luar biasa. Dia bicara dengan perasaan. Laki-laki dengan akalnya. Akal laki-laki 99, nafsunya 1. Kalau perempuan nafsunya 99, akalnya 1. Apa yang dia ngomong begitu? Lihat, kalau perempuan bicara apa? Dengan perasaan, makanya air mata. Hanya kalau ngadu luar biasa, dia letakkan kepalanya di dada laki-laki, minta perhatian, minta perlindungan. Tempat ngadunya air mata, bicara perasaan, sensi. Tapi kalau laki-laki dengan akalnya. Hanya kalau pemimpin, abdolnya laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Baru ngaji, harus ada dalilnya, Ustaz Dedi. Kalau ada dalilnya kita dikritik orang mulu. Ustaz ngomong begini mana dalilnya? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa mang? Artinya? Oh, laki-laki memimpin kaum perempuan. Jadi kalau andai kata pemimpinnya orang-orang yang buruk, orang kayanya pelit, tuh perkara perempuan diserahkan sama perempuan, pabatnuha, maka di perut bumi mati, khairun lakum min zahriha, mati lebih baik daripada hidup. Nanti suatu saat begitu. Suatu saat ya, lihat luar biasa. Nabi udah kasih gambaran seperti ini. Ini analisa Nabi. Kalau Nabi Imam Wahyu ngasih analisa nggak mungkin salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Nabi nggak mungkin bicara dengan hawa nafsu, tetapi yang Nabi sabdakan adalah itu hakikatnya wahyu dari Allah. Jadi dikatakan idza aradallahu biqaumin su'an. Nah ini nih. Apabila Allah menghendaki satu kaum keburukan, suatu kaum, ja'ala amrukum ila mutrafihim. Maka Allah menjadikan tuh urusan-urusan mereka tuh di tangan orang-orang yang cinta dunia. Jadi nggak mikirin rakyat. Udah belum sekarang? Belum. Masih lama. 63 tahun. Kata Nabi, hisadu ummati mabaina sittin wa sab'in. Garansi umur umatku antara 60 sampai 70. Umur Nabi berapa? 63 tahun. Tengah-tengah tuh. 60, 70, tengah-tengah. 63. Ya. Jadi kita yang udah 50 nih, nggak lama lagi dah. 13 tahun lagi. Mau kemana ente? Masih mau bandel aja, nggak punya kamar sholat, nggak punya kamar tahajud, nggak punya kamar untuk ya kita berholwat. Harus punya holwat. Kamar sendiri kita meditasi sama Allah, ya Allah, ya Rabb. Pada saat sujud biar lama. Karena sujud adalah seorang hamba kepada Allah paling dekat. Aqrabul ibadi ilallah, yang paling dekat itu seorang hamba kepada Allah. Bahwa sajid, waktu dia sujud, jadi banyak sujud kita. Di waktu kita terbuang main handphone, sampai ke kamar mandi bawa handphone. Allah kali, lihat jahatnya luar biasa. Kita diadu domba. Ini sekarang teknologi canggih membuat kita jadi lupa fun, food, vision. Apa fun? Tontonan. Apa food? Makanan. Dari makanan sekarang kita udah nggak jelas. Mengandung lemak babi, kadang-kadang maaf nggak ada label halalnya, nggak ada dari MUI-nya. Ini sekarang apa aja dimakan orang, naudzubillah min dzalik. Apa fashion? Pakaian, dari pakaian dia. Perempuan pakaiannya luar biasa cakep, tertutup, tapi ketat, telanjang namanya itu.
Ya, telanjang dia. Tertutup memang, tapi maaf, lehernya kelihatan. Ya namanya jilbab itu tertutup dari atas sampai bawah. Minimal pakai di rumah. Lagi kerja kita ngikutin dah fashion pakaian seperti apa. Bagaimana cara Anda berpakaian. Begitu. Saya bawahi Umi ini, kalau bulan Maulid seragamnya 7. Dari Al-Huda tuh, ya, dari Darul Hikmah, dari Al-Barokah, 7 seragamnya. Kenapa? Karena ustazahnya dagang pakaian. Kalau kita kagak beli dia marah-marah dah. Masih istri ustaz kagak nyontoin juga kita. Orang lihat istri kita kan tinggi, cakep, hidungnya mancung, masya Allah. Alisnya keren. Orang lain itu istrinya siapa? Istrinya Ustaz Sapi, pantas 5 bayi sama bini. Tapi ada bini kagak pernah dibeliin. Boro-boro 7 luar biasa. 1 aja ngutang, sampai tahun depan belum bayar. Pakaiannya luar biasa. Orang lain itu istrinya siapa? Istrinya RT, pantas dia mah begitu nama. Lakinya pelit. Hati-hati. Jadi baik dan buruknya tergantung. Makanya bini kita modalin cakep. Masukin kapsalon 3 bulan sekali. Cantik. Mukanya kayak apa? Kayak kajul. Kajul cantik. Ya luar biasa. Yang main kuci-kuci kutahe. Ya. Rawahu Dailami wa qala aidha idza sa'altumullah ta'ala. Pelan-pelan artinya itu. Idza sa'altumullah ta'ala, apabila kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'aluhu bibutuni ya ukafikum. Ya, maka mintalah tuh ya dengan apa? Membuka bagian telapak tanganmu. Kalau minta sama Allah begini. Buka telapak tangan. Allah katakan, please you ask me, I will guarantee. Minta kau kepada aku kabulkan permohonan kamu. Minta sama Allah. Apalagi di hari Jumat mah ada satu waktu yang gak mungkin ditolak kalau kita minta. Kan hari Jumat 24 jam. Itu satu waktu dirahasiakan sama Allah. Kapan itu? Sengaja kan dikasih tahu. Minta sama Allah. Ud'ullaha haitsu ma kunta. Berdawalah, mintalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Minta sama Allah. Bangun tahajud. Masya Allah. Indah kalau kita udah tahajud. Masuk subuh kita sholat ya rakaatul fajri 2 rakaat sebelum fajar. Walaupun ente bangunnya jam 5 lewat setengah 6 tetap tuh disunahkan luar biasa sunah fajar 2 rakaat. Surah pertama setelah Fatihah Alam Nasra, surah kedua setelah Fatihah Alam Tara. Masya gobul itu lebih baik dari dunia serta isinya. Orang 1 hari kerja dapat 1 miliar, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala fas'aluhu bibutuni ya ukafikum. Maka mintalah tuh, bukalah tuh bagian ya. Begitu. Bagian apa? Bagian telapak tangan kamu. Wala tas'aluhu bizuhuriha. Janganlah kalian meminta ya begitu dengan bagian luar. Begini. Jangan begini kalau doa. Tuh begitu. Dan biar rapat, jangan begini. Kalau jadi pada jatuh tuh doanya. Jadi kita tahan. Setelah selesai baca doa, jangan lupa nih. Ini Ustaz Wahyu nih, ini sering ente lupa tuh. Biar berkah nih. Ini kan baca doa, ada selawat di sini, ada Fatihah, ada doa permohonan kepada Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah selesai, masuk ke seluruh tubuh. Ini berkah luar biasa. Nempel semua itu keberkahan. Makanya orang suka baca doa wajahnya bercahaya. Gak musam wajahnya. Begitu, jangan tinggalkan doa. Ya, orang kalau tinggalkan doa, naudzubillah hidupnya gak akan tenang. Hatinya tidak akan tenang, tidak terpaut kepada Allah. Tapi kalau dia luar biasa, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainul qulub. Hanya saja dengan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, hati jadi tenang. Tatmainul qulub, hati jadi tenang. Ayo pelan-pelan kita belajar. Duh, subhanallah. Kalau kita lagi baca doa, bini kita masih tidur, usap lagi mukanya. Alhamdulillah, ala ni'amillah. Usap mukanya, biar bangun dia. Kita udah sembahyang, udah masih tidur aja. Kan begitu kadang-kadang. Ente sih nggak ngajak mereka, bangunin, biasain.
Coba antum nanti rasakan kalau punya istri, ente lagi sembahyang luar biasa. Selesai sembahyang, istri ente luar biasa. Masa tidur di pangkuan kita sambil baca Quran, sambil zikir. Allah karim. Hati tenang, hatta nggak punya apa-apa. Kenapa? Itu kekayaan yang hakiki, yang dibawa mati. Orang siapapun dia, apapun pangkatnya, sekaya apapun dia yang nganter dia cuma 3 nanti. Yatba'ul maitu salasa, yang nganter mayit 3, ahluhu, keluarga nganter. Wa maluhu, kalau dia orang kaya, mobilnya nganter, hartanya nganter. Wa amalu, dan amalnya nganter. Ingat, and the last but not least, yang 2 pulang. Keluarga pulang, harta pulang. Wa yabqa wahid, yang kekal 1, apa? Amal. Orang suami istri saking cintanya, apa punya bantal cinta, nggak pakai bantal sini-sini, 1 berdua bantal cinta, gambarnya I love you, daun waru. Udah mati bisa bu. Ngapain kita bela-bela mati-matian kalau nggak punya amal soleh? Lana a'maluna walakum a'malukum. Amal kami buat kami, nggak bisa. Nanti sonomong saling menyalahkan, istri nyari suami, suami nyari istri, gara-gara ente nih dikejar-kejar suaminya, suami juga ngejar istri. Nggak mau mereka disalahkan. Loh, kalau sudah sampai kita diambang kematian, na'udzubillah min dzalik. Kenapa demikian? Fa innallaha ja'ilun biha barakatan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberkahan pada sapaan. Alhamdulillah.